Oke, sekarang kita akan membahas soal tentang gelombang cahaya. Dan ini Mimin dapat dari followers atau dari kalian. Dan tiap tampilannya seperti ini, nggak Mimin ubah-ubah kok. Jadi karena sebagai bahan pembelajaran, jadi tidak apa kalau digunakan kembali. Nah, ini ada peta konsepnya. Jadi sebenarnya secara garis besar yang udah dijelaskan di gelombang bunyi itu ada difraksi, interferensi, ini mirip-mirip untuk yang di cahaya juga, karena kan sama-sama gelombang cahaya dan gelombang bunyi kan mirip-mirip, ada beberapa sifat yang sama dan ada juga yang berbeda. Nah, sifat gelombang cahaya ini dapat mengalami refleksi, refraksi, difraksi, interferensi, dispersi, polarisasi, dan sebagainya. Jadi biasanya kalau guru kalian menuliskan teori tentang sifat-sifat gelombang cahaya, kalian bisa baca dari sini. Oke, biar nggak salah. Nah, kita masuk ke interferensi cahaya. Interferensi cahaya itu adalah perpaduan dari dua gelombang. Nah, syaratnya ini adalah sumbernya itu panjang lintasannya itu harus berbeda. Oke, harus koheren dan selisih fasenya itu tetap. Interferensi cahaya nih yang biasa kalian lakukan dalam perhitungan nanti yaitu ada garis terang sama garis gelap. Kalau terang itu berarti saling memperkuat atau konstruktif, dan kalau garis gelap itu ketika saling memperlemah atau destruktif. Nah, ini contohnya gini. Jadi di tengah-tengah sini tuh biasanya tuh ada terang pusat nih. Jadi terang pusat, di atasnya ini ada terang pertama, yang bawahnya juga terang pertama juga, atasnya terang kedua, bawahnya terang kedua juga. Nah, di antara tengah-tengahnya itu ada yang gelapnya, yang gelapnya, yang gelapnya, dan gelapnya. Oke, ini gampang kok. Nah, contohnya itu yang tadi itu. Ini ilustrasinya. Ini ada terang pusat, yang warna putih itu terang pusat 1, terang 1, terang 2, terang 3. Kalau yang warna hitam itu gelapnya. Nah, ini bisa dituliskan rumus D sin alfa sama dengan M lambda, atau biasanya ada juga orang yang nulis D sin theta sama dengan N dikali lambda. Jadi ikuti tergantung guru kalian tuh ngasih rumus apa, tapi intinya sama. D ini adalah jarak antar celah, sin tetanya ini adalah ketika sudutnya itu membentuk sudut ya cahayanya. N itu adalah orde itu apa? Maksudnya itu terang keberapa. Kalau ditanyanya adalah terang ketiga, berarti ordenya itu ketiga. Lambda adalah panjang gelombang. Nah, ini ada PD per L sama dengan M lambda. Sama ada juga guru kalian yang menulisnya gini. Apa ya? Oh, D dikali Y per L sama dengan N lambda. D ini sama, yaitu lebar celah. Y ini adalah garisnya, jarak garis terang ke terang pusat. Jadi misalkan ini terang pusat, di sini ada pusat 2, terang 2. Nah, ini jaraknya ini disebut Y. L itu adalah jarak antara kisi atau celah ke layar atau ke tembok biasanya. Sama dengan N lambda. N lambdanya itu sama kayak yang tadi. Nah, kalau interferensi minimum, kalau tadi kan M doang ya. Kalau gelap itu kan ada di antara pusat sama antara terang 1, itu disebut gelap 1. Berarti ini ordernya itu tinggal dikurang setengah aja. Sama yang juga kurang setengah. Jadi kalau kalian bingung, hafalin salah satunya aja, nanti yang minimumnya tinggal dikurang setengah aja. Nah, ini sama aja sih kalau ditanya garis terang dan garis gelap berurutan. Kalau berurutan kan artinya itu dia N-nya itu 1 ya, berarti N itu diabaikan nih, N ini hilangin, jadi langsungnya delta P D per L sama dengan N lambda. Nah, contohnya gini. Sebekas sinar sejajar monokromatis yang panjang gelombangnya 600 nanometer, oke, dijatuhkan tegak lurus terhadap sebuah celah sempit sehingga pada layar terbentuk pola difraksi yang terang ketiga terhadap terang pusat pada sudut 37. Maka tentukan lebar celah. Oke. 1 nanometer itu sama 10 pangkat minus 9 ya. Nah. Oh, ini nggak ada pembahasannya. Oke, kita bahas aja. Nah, berarti jawabnya langsung aja masukin DY per L sama dengan N lambda.
Kan ada rumus ini, ada juga pakai rumus D sin theta sama dengan n lambda. Karena L-nya itu nggak diketahui berapa, jadi kita nggak usah pakai rumus ini, kita gunakan rumus ini aja. D-nya itu adalah yang ditanya sin 37. Sin 37 itu 0,6. N-nya itu 3, karena ketiga nih ya, terang ketiga. Lambdanya itu 600 kali 10 pangkat min 9. Berarti D-nya itu ini coret, sisa 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 nya pindah ke sini 3, berarti 3 kali 10 pangkat minus 6. Kalau mimin gak salah ngitung ya, berarti lebar celahnya itu 3 kali 10 pangkat min 6 meter. Nah ini interferensi pada lapisan tipis. Nah ini ada hukum Snellius ya. Nah hukum Snellius itu ada lapisan indeks bias dan lain-lain faktor-faktornya nih, kalian bisa lihat sendiri aja. Dan ini sebenarnya jarang keluar sih untuk di SMA, nggak tahu kenapa, tapi biasanya kita fokuskan di Snelliusnya. Nah ini ada syarat terjadi interferensi maksimum, dan ini tenang aja jarang keluar kok, jadi nggak usah. Tapi kalau kalian tadi mau catat aja. Nah ini lapisan tipis juga, bisa kalian kerjakan sendiri. Kalau nah ini ada diketahuinya, ini baca sendiri aja ya karena emang jarang keluar. Tapi seringnya kalau soal lapisan tipis ini keluar di ujian masuk mandiri. Jadi kalau kalian tertarik untuk kerjaan ini, bisa kalian kerjakan soal yang tadi. Dan ingat, kalau kalian ada kesulitan langsung tanya di DM Instagram, oke? Difraksi cahaya. Difraksi cahaya adalah pelenturan gelombang cahaya melewati suatu celah sempit. Tuh ada celah sempitnya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Dan ini adalah rumus-rumus yang sering dipakai, dimana kalau syarat terjadinya garis gelap, ingat nih, D sin theta sama n lambda. Kalau di interferensi itu sama aja interferensi gelap terang, garis terang maksudnya ya. Kalau di sini jadi gelap, jadi jangan sampai ketukar. Oke. Nah untuk terangnya itu tinggal ditambah setengah. Jadi sama aja gelap sama terang itu selisihnya setengah untuk di difraksi sama interferensi. M-nya itu sama pusat terang 1 terang 2. Dan ini untuk sudutnya ini sama. Nah ini ada celah ganda, itu sama aja kayak tadi rumus yang digunakan yang pakai D sin theta sama dengan n lambda. Nah ini ada contohnya. Dengan menggunakan celah tunggal pada layar tampak pola difraksi. Langsung aja lihat diketahuinya, sudutnya 30, panjang gelombangnya 6000. Tentukan lebar celahnya. Garis keempat ya ini. Pusat ke garis gelap keempat. Ya udah kita gunakan rumus yang tadi yang gelap. Nah, ke rumus ini kan. Ingat kebalikan dari interferensi yang terang. Masukin N-nya itu 4 karena tadi garis terang ke gelap 4. Lambdanya itu 6000. Tetanya itu 30, masukin, hitung, ketemu deh. Nah, ini ada satuan Armstrong. Armstrong itu sama 10 pangkat minus 10 meter. Oke. Difraksi celah banyak. Ini sama aja kayak tadi, tapi bedanya D-nya itu bisa kita hitung dulu dari 1 per N. N itu adalah banyaknya garis. Jadi kalau nanti satuannya misalkan 100 garis per sentimeter, jadi nanti D-nya itu kan jadi 1 per 100. Tapi dalam satuan sentimeter juga, kayak gitu. Oke, nanti diubah ke meter, masukin ke rumus seperti biasa. Ini celah banyak. Kalau celah banyak itu rumusnya sama aja kayak interferensi yang biasa, berbeda sama celah tunggal. Oke, jangan sampai kebalik. Nah ini contohnya, aduh kepotong. Prinsipnya sama aja sih, ini bisa kalian baca-baca sendiri. Nah ini sama aja kayak tadi, bedanya N itu yang diketahui tadi. Yang mimin udah tuliskin, langsung masukin 1 per N. Karena ini cm, maka nanti jadi satunya jadi cm juga. Kemudian masukin di rumus yang tadi. Bisa lah ya, kalian harusnya pasti bisa kok. Mimin yakin kalian bisa. Nah polarisasi
Polarisasi adalah peristiwa terserapnya sebagian arah getar gelombang sehingga hanya tinggal memiliki satu arah getar. Nah, karena peristiwa pemantulan, pembiasan, dan pemantulan lagi. Oke, bias kembar, absorpsi selektif, hamburan. Nah, ini takutnya keluar di UAS kalian tentang teori. Sebutkan peristiwa apa saja yang menyebabkan polarisasi cahaya terjadi dan lain-lain. Kalian tinggal hafalin aja. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kan ini kanan kiri. Nah, ini pas mengalami polarisasi, dia pas ke atasnya itu sisa yang bulatnya aja nih. Yang arahnya itu dia udah mengalami polarisasi gitu. Nah, secara matematis dirumuskan seperti ini. Ini jarang keluar kok. Yang sering keluarnya itu yang ini. Tentang indeks bias yang sesuai sama hukum Snellius yang Mimin sebutkan di gelombang bunyi yang sebelumnya itu. Oke. Nah, ini kalau keluar kalian tinggal masukin rumus ini aja. Tapi kayaknya kalau di sekolahan itu rata-rata nggak terlalu fokus di soal ini sih. Biasanya di difraksinya. Nah, ini ada polarisasi karena absorbsi selektif, nggak usah. Ini juga ganda, kalian tinggal lihat aja dari gambarnya. Nah, ini contoh soalnya ini sama kayak tadi Mimi sebutkan, ini biasanya itu keluarnya di ujian mandiri. Jadi kalau kalian tertarik untuk kerjain soal ini, kerjakan aja. Kalau ada kesulitan atau kebingungan, langsung DM di Instagram atau langsung share di story dan mention @fisikayes. Oke? Nah, aplikasi gelombang cahaya dalam bidang teknologi kalian baca sendiri, ada laser. Kalau mau dicatat, pause aja videonya. Nah, ini laser. Mesin fotokopi juga menerapkan gelombang cahaya, mesin scanner, night vision kamera, sinar X lagi, dan selesai. Oke. Dan ini adalah catatan yang pernah Mimin share di postingan Instagram. Belum pernah Mimin share, sorry. Karena waktu itu sempat datanya hilang dan ternyata ditemukan lagi. Jadi bisa kalian catat lagi nih tentang cahaya. Oke ya. Dan sebenarnya ada satu lagi materi yang belum dibahas tentang gelombang cahaya, yaitu alat-alat optik. Tapi alat-alat optik bisa kalian pelajari sendiri karena soalnya itu mirip SMP. Tapi Mimin hanya melampirkan ini aja nih, yang pernah Mimin share di postingan. Dan juga ada juga di soal latihan soal yang pernah Mimin bahas juga di YouTube. Dan jadi kalian tinggal lihat aja sendiri soal tentang mikroskop dan lain-lain. Oke, kalau ada kesulitan langsung tanya aja di Instagram.